Pak Ebo, kita masuk segmen kedua. Kita buka penelpon ini? Ya, boleh. Nah, di 0711 380022 bagi pemirsa yang nak nanya seputar etle tadi. Etle. Nah, Pak Cak nanya di Pak Tasor. Kita tunggu Herman PU. Atau Bu Ruli. Langganan kita. Herman PM. Herman PM. Herman PU. Iya. Jadi segmen pertama tadi pemirsa bagi yang belum mengikuti dari pertama, ini kita bahas soal etle. Yang terakhir tadi? Sistem tilang melalui elektronik. Ya. Jadi sudah canggih Mak Inari untuk mengamankan diidentifikasi dari RAI ya. Jadi cak mana Pak kalau misalnya yang di mobil tadi ya Bang? Tidak misalnya cak mana ya? Cekrek misalnya. Rupanya tidak keciren misalnya dengan wong itu. Nah, cak mana nilangnya Pak? Itu kan ada data kendaraan, plat. Iya benar. Jadi misalnya dia kalau di kemarin yang dipapar di Polda Metro, ketika dia platnya palsu, sirene berbunyi. Sirene berbunyi di lampu merah itu. Bukan. Di apa namanya di ruangan pengendalinya tuh. Servernya. Ya Allah. Jadi akan bunyi. Nah, itu yang ada di Polda Metro Jaya kemarin. Sampai Nah, segitu plat palsu informasi yang Pak, kami terima. Berarti itulah saking canggihnya alat. Iya benar. Udah baca lagi nak mudi kamu. Nah, cak mana lagi man mobil itu minjem Pak? Itulah harapan kita nih dengan ini kan apa? Bukan memaksa tapi mari kita sama-sama untuk berbuat berkeselamatan dalam jalan raya supaya surat menyurat harus lengkap supaya tidak terjadi kecelakaan. Karena apa yang waya-waya kemarin sampai ke kecelakaan tuh bisa terjadi karena didahului diawali dari pelanggaran. Nah, iya benar. Melanggar kan? Iya, benar. Makanya ngapa dalam undang-undang kok harus jaga jarak? Supaya apa? Ketika ada yang rem mendadak kita bisa antisipasi. Pokoknya harus jaga jarak. Ya kan? Kita nak berdempetnya kan, ketika rem mendadak kita nyala ke depan. Siapa tahu ada bayi nyebrang jadi ini, makanya harus jaga jarak. Nah, makanya galak bandel Pak. Wong kita nih lah disuruh jaga jarak kendaraan, enggak galak jaga jarak. Makanya corona muncul. Jadi kita jaga jarak. Jaga jarak. Nah, lah jaga gitu ya. Iya. Itu jadinya. Aduh. Nah, kalau misalnya udah tepat palsu lagi berbunyi, cuman kalau pakai rambut palsu Pak. Berbunyi apa? Rambut palsu ini itu seni. Seni. Dengan seni kata Cek apa yang berbunyi? Cek lagi ya? Pol PP kan. Tidak, dengan seni hidup jadi indah. Ya, benar itu Pak Mutator. Iya. Itu jadi. Terus Pak, dengar-dengar kabar-kabar di lampu merah Sudirman ya, yang simpang paling besar di kita ini bakal ada jalan bawah tanah tuh. Dibikin. Iya kemarin. Itu isu-isu apa cak mana Simpang Bapak Sudirman itu. Itu bikin underpass. Itu jadi kemarin tuh kami dapat undangan dari BBJN, Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional. Jadi perwakilan Kementerian PU yang mengelola jalan nasional yang ada di Palembang Anget ini. Itulah BBJN. Nah, kami diundang bahwa wacana ke depan, ini wacana. Kalau wacana kan bisa iyo, bisa tidak. Nah, bisa jadi, bisa urung. Jadi cross check dulu, Pak. Nah, di Simpang Sudirman yang ada antara Kaptripai Veteran. Di sana ada Bank BI. Ada rumah makan pagi sore. Dulu ada bekas Sari Bundo. Sebelah sini kalau demam-demam, cari tas. Tempat menyuntik. Nah, itu bakal dibuat underpass ya dari arah Polda ke Air Mancur. Menghindari kemacetan itu. Nah, itu solusi pemerintah bagaimana untuk mengatasi permasalahan traffic jam atau kepadatan atau kemacetan lalu lintas. Itu titik nol Palembang enggak, Pak? Bener ya? Nah, kurang paham ya mungkin ya. Apanya? Lokasi itu titik nol. Itu titik nol Palembang. Kurang paham juga, Boy. Paham. Setahu aku di situ tuh ada tugu dulu. Ayo. Tasar berhubung ke Jerukut. Angkat lagi. Bukan dulu tugu tuh kami membuat surat. Membuat surat. Kita angkat dulu. Halo. Jangan-jangan Herman PM ini. Halo, Herman PM. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Komandan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Siapa di mana? Di Bawah Banyuasin Herman PM. Herman PM lagi tunggu nih kan Pak dari tadi Pak. Ini penggemar Pal TV nih Pak Mutator. Herman PM. Herman PM. Penggemar warung Ebo. Banyuasin. Iya, silakan Pak Herman nanya apa? Nanya apa Pak Mutator? Aku nak nanya terhadap Pak Komandan. Iya.
yang di jalan kadang-kadang ada yang tak berkepentingan, kadang merusak jalan gitu kan. Iya. Kepada anak-anak muda itu. Orang mau kemana-mana kan tuh perlintasan segalanya itu sempit. Iya. Sedangkan dia menggunakan jalan nggak penting gitu. Nggak penting kayak gini. Anak-anak remaja zaman sekarang menggunakan jalan semaunya aja gitu kan. Iya. Iya, kalau nggak bayar pajak, nggak bayar apa, anak muda ini di jalan pinggir aja kenapa? Iya. Gitu kan? Jadi apa itu? Nah, itu tolong diperjelaskan kepada Pak Komandan juga kan, kami mohon sarannya gitu kan. Iya. Nah, sudah tadi kalau motor mati pajak, saya nak ngetopnya itu nak. Awak mati pajak, Awak mati pajak, nak bergaya-gaya sama itu. Iya. Gaya kan? Cak iya nih ya. Ditolong dari belakang. Oh, motor sekian. Sudah tahu sudah ini nah, kan tahu kan ada bengkelnya kan? Iya betul. Nah, nyalip dia. Iya. Cukup terjadi apa-apa, itu nggak bisa turun di kita. Iya. Iya, sudah kerja mati pajak, ditopor mati pajak. Nah. Jadi? Nah, yang mana aja itu kan? Nah, sudah tadi kami di lampu merah, kadang-kadang abisnya nggak nerobos. Iya. Nerobos. Nah, ini ada satu lagi pertanyaan saya. Ya, silakan. Kalau mobil pribadi yang kecil-kecil itu ya. Ya. Kalau pagi-pagi ngebut bukan main. Iya. Iya. Seakan-akan mau datang sejam. Betul. Gitu kan? Ya. Kalau kena hati aku nak berangkat sejam itu kecilan jam 2 malam. Ya, betul. Nah, berangkat jam 2 malam, apa dia nak dikejar itu? Ya, betul. Nah, itu baik Pak Komandan dan Maria. Ya, siap. Semoga tambah cantik Mak Maria. Amin. Sip. Iya, Terima kasih. PM yang ada di bawahnya. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam, Pak Terima Herman. kasih Pak Herman PM. Luar biasa. Mungkin ini maksudnya itu pemberian edukasi untuk remaja-remaja. Awak motor mati pajak tapi nak bergaya. Dia udah Nyalip-nyalip. mati pajak, SIM dah ate. Belum lagi kalau misalnya ada wong galak pagi-pagi ngebut itu nak ngejar ke kantornya. Kalau nak ngebut jam 2 malam bae itu keluar Pak Herman tadi. Jangan ganggu, oke lah. Iya, ada ganggu. Benar. Cak mana lah? Cak mana Pak? Menurut Pak Herman, Pak. Pak Mutasor selaku yang berwenang. Terima kasih. Ini salah masukan untuk kami kan? Ya. Jadi terima kasih Pak Herman dari Banyasin berkaitan dengan anak-anak kita. Karena anak-anak ini kan perlu pantauan dari kita galau-galau. Dari baik itu dari rumah, keluarga, dan kita semua wajib untuk memberikan edukasi kepada anak-anak kita. Anak-anak kita ini kan namanya anak-anak ini masih rasa ingatannya tinggi. Iya. Mak baknya tidur, kunci dembeknya. Lagi, helm tidak. Nah, itu. Oleh harapan kami, pendidikan keselamatan atas di awal itu dari keluarga. Dari keluarga dulu. Jadi keluarga ini yang paling penting. Betul. Ya kalau kami di polis di jalan, iyo kalau dia berdebis, mau nangkepnya lagi. Iya kan? Nah ketika ketangkep nangis dia, minta ampun, minta maaf, minta tolongnya, minta nyawa. Udah aku udah baca minyak nyawa, ya dah. Jadi Minta nyawa. yo dengan melalui sosialisasi Pal TV, ayo adik-adikku, anak-anakku yang tercinta, kita membiasakan diri untuk mematuhi peraturan, tidak memasang knalpot racing, tidak kebut-kebutan liar, tidak kata Pak Herman tadi sekendaknya baik, cak jalan nenek moyangnya baik. Karena di jalan ada pengendara lain, ayo kita saling menghormati. Inilah edukasi-edukasi yang selalu kita bangun. Yang pertanyaan kedua tadi berkaitan dengan berdebis. Berdebis. Jadi berkaitan dengan kecepatan kendaraan ini pagi-pagi mungkin masih sepi ya. Jadi berdebis dia. Nah, dan nyengok lagi kanan kiri. Ya harapan kami kepada pengendara kendaraan. Ya karena kalau di kota memang kecepatannya kan 40 km per jam. Jalan kota ya Pak. Dan mungkin nanti itu kami kemarin sudah dapat juga dari Korlantas Polri akan memasang alat pengukur kecepatan. Oh, yang cak di luar negeri itu. Nah, jadi misalnya nanti ada sensor, Kilometer per jamnya. nanti ketahuan. Berbunyi. Kendaraan ini kecepatan sekian. Misalnya yang ditetapkan oleh undang-undang atau rambu-rambu misalnya 60 km per jam. Dia 80, no. Nah, itu ada alat pengukur yang manual namanya speed gun, alat pengukur kecepatan pakai tembakan. Jadi ketika saya berdiri saya tetak kendaraan ini langsung nanti pelatnya keluar, kecepatannya keluar, bisa di print out, bisa di print out. Nah, itu.
Nah, itu juga bisa ditilang. Bisa. Karena melanggar rambu-rambu tadi. Iya. Oh, bisa enggak pakai etel tadi? Nah nanti beda lagi. Di yang etle nanti ada lagi kan pelanggaran banyak. Contoh-contoh pelanggaran, misalnya pelanggaran marka, batas kecepatan, safety belt, tidak pakai helm dan lain sebagainya, itu bisa dikombin melalui etle. Bisa, Cek Maria. Bisa, Maria. Cuman memang melalui kajian-kajian. Harus ada proses-proses dulu. Kita angkat lagi boleh. penelpon. Halo, Herman PM? Sudah. Sudah ya. Halo. Warung nggak, Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi Siapa di wabarakatuh. mana? Dan Pak dengan Pak Nasir Kadir, Pak Menang. Pak Nasir. Pak Nasir. Ya. Ya, Palembang, ya? silakan Pak, nak nanya. Pak Nasir, Nanya apa, silakan. Pak Mutasar? Nasir Kadir Palembang. Menang. Ya punya diskon. Iya, Pak. Halo. Iya, Ya, boleh. siapa? Silakan, Silakan, Pak. Pak. Jadi cuma saran ini dengan Saran, teman. boleh. Oh, jadi silakan. Kelihatannya di Quito ini, terutama di Palembang ini agak kendor lantas ini. Buktinya budak-budak gelap motor bertiga, belum ada SIM. Pecah ngonyor be, barangkali perlu dikasih stok terapi itu komandan. Itu. Bonceng 3, woy. Di bukit ini kan, jadi stok terapi. Kalau pecah motor itu ditahan cak di kandang ngaji cak 2 jam, baru bapaknya datang. Oh, tuanya sudah datang. Baru tahu bahwa anak itu gawinnya mah itu. Tak jero, biar jero, ya. Biar jero, Lalu bener. dia agak jero, jeronen kok segala agak jero be. Ya. Jadilah agak jero, Be. Benar. Komandan Neo. Ya, Oh, siap. Sudah. Makasih Siap, Pak ya, Nasir. Makasih Pak Nasir. Daerah Bukit. Jadi Pak Nasir ini prihatin juga. Kadang-kadang Pak Nasir ini jalan nyingok bonceng tigo. Bonceng 3 dak berhelm. Berhelm ida. Dak katik SIM. Cuman lah Pak Mutasar. Kaget, Kita Pak. kasih efek jerah. Kita jawabnya habis iklan. Oh, Iya, nah iklan dulu. Payu diatur. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Warung Waebo.